Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat jenis semuanya? Saya doakan semuanya baik-baik semuanya. Ya, hari ini saya akan sedikit menyampaikan. Saya tadi habis beli kris ini dalam UPI dan saya banyak dapat wejangan dari Pak Dedi. Pak Dedi itu salah satu tokoh budayawan di daerah Meranggen. Oke, saya kan insya Allah akan berumah tangga dan saya dapat banyak sekali wejangan beliau dan saya disarankan untuk beli kris ini di Lampupi. Dan kris ini banyak filosofinya. Saya akan membahas mengapa beliau menyarankan saya untuk membeli kris ini. Ini namanya tilam upi. Nah, dalam guratan ini guratan ini ya. Ini namanya alis dan ini ada 2. 1, 2. Jadi ini filosofinya bahwasanya dalam berumah tangga, dalam menyelesaikan suatu masalah, kita harus melihat dari 2 sisi. Jangan sampai kita hanya melihat satu sisi saja. Jadi sebagai suami atau kepala rumah tangga, kita harus berpikir menyelesaikan masalah dengan melihat 2 arah. Jangan hanya satu arah saja. Ini kan pelipis ini kan. Alis ini kan alis 1, alis 2. Dan ini alis ini kan dia juga melindungi. Jadi kita sebagai laki-laki kita juga melindungi, mengayomi. Nah, alis ini kan melindungi kita dari apa? Dari keringat. Keringat dari mana? Keringat yang akhirnya akan masuk ke mata kita. Ini kan alis melindungi dari keringat kita. Itu filosofinya, salah satu filosofinya. Jadi jangan pernah memandang kris hanya dari segi mistiknya, keleneknya. Kita lihat keindahannya ini, pamornya. Bagaimana si empu ini membuat kris seperti ini? Guratannya, terus ada gambarnya ini. Gambar pamor, kalau di kris itu namanya pamor. Nah, ini bagaimana ini membuatnya ini? Dan ini sudah bertahun-tahun dan pamornya masih kelihatan nih. Jadi kita lihat dari sisi keindahannya, sisi filosofinya. Dan ini ada salah satu pamor yang berarti nyumber. Nyumber itu berarti kalau di Jawa itu kan penuh dengan simbolik. Nyumber berarti rezekinya yang bersumber. Dan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini doanya si empu itu yang membuat pusaka ini, dia mendoakan pemilik kris ini agar berkecukupan sandang, pangan, seperti itu. Jadi ini hanya doanya si empu agar si pemilik kris ini mendapatkan kemakmuran, agar tidak kekurangan. Ini berdoa. Jadi kalau kita, apa salahnya kita berdoa? Kita mendoakan orang, kita berdoa untuk orang lain, itu kan suatu hal kebaikan. Kalau insya Allah dengan izin Allah maka akan terwujud. Nah, ini salah satu yang dikatakan beliau, Pak Dedi ini. Ya, kapan-kapan nanti saya akan menghubungi beliau kalau beliau senggang dan mau memberikan wejangan, nasihat, terus berikan pembelajaran tentang kris, dan banyak yang minat saya membuat konten tentang kris, nanti saya akan coba menghubungi beliau, gitu ya. Terus tidak hanya itu saja, saya juga dapat wejangan dari beliau. Mengapa sih wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki? Dan kita tahu tulang rusuk kita bengkok.
bengkok. Dan nggak ada tulang rusuk itu lurus. Jadi ini kan filosofinya tuh wanita tuh harus kita haluskan, halus, kita hormati, kita hargai, kita ayomi. Dan namanya melengkung, membuat lengkungan itu kan harus pelan-pelan, diluk pelan-pelan. Makanya laki-laki itu harus sabar, berwibawa. Dan setiap keputusan laki-laki itu menjadi keputusan mau di mana, mau dibawa kemana rumah tangga ini. Makanya kalau di artis itu tuh nikah cerai ya karena itu tidak sabar. Ini kata Pak Deddy bilang gini, dalam 1 bulan pernikahan itu enak-enaknya nikah. Misalkan gini, dalam pernikahan itu 1 bulan tuh masih enak-enaknya, 3 bulan juga masih agak enak-enaknya. Lah nanti setelah itu periodenya beda. Bedanya apa? Kita sudah menemukan kekurangan pasangan kita, terus kita sudah menemukan hal-hal yang tidak kita sukai di dalam pasangan kita. Lantas kita bagaimana? Nah ini jangannya Pak Didi gini, kita bukan hanya menerima saja, tapi apa? Kita saling melengkapi. Nah ini yang perlu kita garis bawahi, melengkapi pasangan. Jadi bukan hanya menerima. Kalau menerima ya wis tak terima, wis pasrah. Beda kalau kita melengkapi. Nah ini beda lagi kalau melengkapi. Kalau melengkapi kita menerima, kita lengkapi, kita isi kekurangan istri kita lengkapi seperti itu. Ya memang laki-laki itu tanggung jawabnya besar. Makanya dalam Al-Quran itu laki-laki itu sebagai pemimpin keluarga. Nah, kalau pemimpin keluarga otomatis secara logika memiliki tanggung jawab yang besar. Jangan muluk-muluk lah, laki-laki jangan muluk-muluk ingin memimpin suatu negara, memimpin apa. Memimpin keluarga itu juga sudah tanggung jawab yang besar itu. Lurah itu enggak. Jadi keluarga itu sudah memiliki tanggung jawab yang besar. Bagaimana kita bisa mempertahankan rumah tangga kita. Kita kembali lagi yang tadi yang perempuan itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Coba beda halnya kalau wanita itu tercipta dari kaki. Ini coba loh. Nanti malah mindsetnya wanita hanya dijadikan sebagai budak seks, diinjak-injak, injak-injak dan lain-lain. Kalau di tangan kita berarti kan wanita itu lurus, menteng-teng, nier gini. Kalau kita lo ya patah, kan gitu. Kenapa wanita nggak ciptakan dari kepala kita? Duh, kalau wanita tercipta di kepala kita, berarti nanti wanita itu akan semena-mena, akan merendahkan laki-laki. Makanya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang melengkung. Jadi bagi yang sudah punya istri, kita yang sudah punya istri tolong bersabar menghadapi istrinya, kita maklumi, kita mengayomi, kita harus bersabar, bertanggung jawab. Jadi bukan hanya secara material, makanya kan ada namanya harus melengkapi wanita dari segi fisik dan jiwa, kan gitu. Rohani, jasmani, dan rohani. Jasmani itu badan kita, rohani ya hati istri kita, kan gitu. Ya semoga saja kita dilimpahkan rezeki kita, ya semoga saja keluarga kita menjadi harmonis, sakinah, mawaddah dan warahmah. Bagi yang belum menikah, kita persiapkan diri kita baik-baik agar nanti saat menuju
dan sudah melaksanakan ibadah yang lumayan lama. Nah, lumayan lama kan, pernikahan itu kan sangat lama. Jadi kita harus siap menerima seperti itu. Dan cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan terus dukung channel kami. Dan ingat, jangan pernah melihat budaya atau keris ini sebagai klenik ya, jangan. Kita lihat ini warisan budaya yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga, yang harus kita rumat biar ini bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau konten ini menarik, nanti di komen. Kalau memang banyak yang ingin membuat konten tentang keris, saya suruh membuat konten keris, akan saya buatkan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.